Apakah keduanya boleh dilakukan? Karena ada sebagian orang yang berpendapat kalau mengepal itu seperti gorila. Ini dari mana? Pertanyaan awalnya sudah bagus, akhirnya kalimat gorila. Ini gimana nih? Pakai istilah yang lain. Nah, memang gorila mengepal-ngepal gitu kalau berdiri. Saya nggak pernah lihat ya. Ini malam ini kok aneh-aneh ini. Jadi sunnahnya mengepal, sunnahnya. Yang lebih kuat pendapat jumhur ulama adalah mengepal. Ya, hadisnya lebih kuat memang. Walaupun tidak mengepal juga ada riwayat yang menyebutkan. Ya, dengan menopang, membuka telapak tangan, kemudian menekan di paha, ya, kemudian menekan tubuh ke atas. Itu juga ada hadisnya. Tapi mengepal dengan menekan tanah ke atas itu lebih kuat hadisnya. Allahu a'lam. Tapi dua-duanya boleh dikerjakan. Apa hukumnya imunisasi? Apakah anak antum diimunisasi? Ya. Kalau imunisasi, kalau antum pastikan memang tidak ada bahan-bahan haramnya, fadhal silahkan. Secara pribadi aja. Kalau saya tidak, karena saya pernah baca di majalah Bekam dan saya pastikan tentang kebenarannya, maka memang ternyata ada hasil survei dan beberapa dokter juga bicara katanya ada memang campuran haramnya. Maka minimal masuk dalam bab syubhat, minimal. Kan gitu. Alhamdulillah anak-anak saya tidak imunisasi, sehat-sehat saja. Karena di situ bahasanya memang agak mengkelitik ya. Yang waktu saya baca, antum bisa beli majalah Bekam. Ada majalah besar judul Bekam itu di mana-mana nyebar sekarang. Tapi saya lupa edisi keberapa tuh mereka bahas besar masalah imunisasi, statement para dokter dan segala. Jadi bahasa sederhana dari dokter-dokter yang memang menolak imunisasi itu sendiri mengatakan itu kan sebenarnya bakteri yang bahasa medisnya disterilkan. Bakteri ini lalu disuntikan ke bayi yang bayi ini sebenarnya tidak butuh itu. Sengaja bakteri dimasukkan dengan alasan untuk memicu kekebalan tubuhnya. Nah ini secara ilmiah juga sebenarnya tertolak gitu kan. Dasarnya tubuh manusia sudah punya kekebalan tubuh, bagaimana bakteri sengaja dimasukkan dengan alasan untuk nanti kalau ada penyakit datang akan tertolak. Zaman dulu buktinya orang tidak ada seperti itu, gitu kan? Tidak ada masalah. Jadi Allahu a'lam. Kalau saya pribadi antum tanya, memang saya pribadi jangan jadikan sebagai pegangan ya. Kalau saya pribadi setelah saya baca itu, anak-anak saya yang awal-awal memang semua menjalankan sesuai dengan program yang ada. Tapi yang anak saya 2 terakhir memang saya tidak imunisasi sama sekali. Setelah saya pastikan memang ada beberapa pendapat asati dari situ, ustadz-ustadz kita. Kemudian juga ada pendapat para teman-teman medis yang sudah bisa dijadikan sebagai rujukan. Nama-nama mereka jelas, status mereka jelas, memang bukan fiktif sebagai seorang dokter. Mereka sampaikan secara ilmiah, ya sudah gitu kan. Bagi saya minimal masuk bab syubhat. Dan apa kata Nabi? Kalau syubhat ditinggalkan maka telah menyelamatkan kehormatan diri dan agama. Kalau dilakukan berarti telah jerumuskan dirinya pada yang haram. Jadi jelas dijauhi. Ustaz, bagaimana hukumnya memainkan alat musik dan bernyanyi? Nah, Pak Yoyo jawab deh. Haram, tapi sambil nunduk Pak Yoyo. Ini sudah sering saya jelasin ikhwah ya. Daripada main gitar, daripada main seruling, buka Quran, berubahlah gitu kan. Sampai kapan ini mau mengkring-kring terus? Untuk apa? Habis waktu, suaranya kalau bagus pakai dalam tilawah. Antum coba cari cuplikan, saya lupa. Kemarin itu sempat ada salah seorang teman dari Saudi itu ngirimin saya. Saya juga lupa namanya. Ada satu bekas penyanyi terkenal Amerika, anak muda. Dia lagi ditawar sekian juta dolar untuk nyanyi, tapi dia nolak. Subhanallah masuk Islam, setelah setahun masuk Islam hafal Quran, dia jadi imam terus disoting. Suaranya Masya Allah luar biasa, didengarkan ke Quran. Sampai kalau dia jadi imam itu penuh masjid, orang datang semua. Kenapa nggak dialihkan ke Quran, suara antum yang bagus tuh Masya Allah. Ya, itu bagus, lebih baik ya, daripada hal-hal sebegini. Cobalah berubah ya. Bagaimana jika alat musik supaya tidak mubazir lalu dijual kan itu. Ini khilaf di antara ulama tentang alat musik ya. Bagaimana kalau alat musik yang pernah dibeli ya, kemudian taubat. Lebih cenderung pendapat ulama, lebih cenderung ya, itu dirusak gitu kan, atau disimpan saja. Disimpan itu masih dibolehkan. Ini ada pendapat ulama begitu. Tapi kalau dijual lagi, berarti dia akan berfungsi sama. Dia akan berfungsi sama, berarti kita seperti membuka pintu lagi untuk orang lain melakukannya. Kalau anda bilang saya rugi Ustaz, tidak ada yang rugi di jalan Allah. Gak ada yang rugi. Kita terlanjur beli bir, beli whisky yang mahal atau beli minuman mahal sampai 50 juta harganya. Baru tahu hukumnya haram. Rugi gak kalau dipecahin?
nggak rugi, karena memang itu haram dan yakin Allah SWT akan gantikan, nggak ada masalah. Ya. Hukum nasyid, apa dalam kurungnya? Seperti si Raja Dandut. Kalau nasyid itu tanpa musik ya. Nasyid itu tanpa musik. Memang nggak ada musiknya. Dia hanya sekedar murni suara gitu kan. Mungkin dibentuk seakan-akan ada alunannya, tapi memang dia tidak ada musiknya nasyid itu. Makanya karena jauh dari alat musik, dibolehkan oleh jumhur ulama umumnya ya, mengatakan boleh selama nasyid itu memang kata-katanya juga berbau kebaikan. Karena boleh ya, seorang laki-laki menyanyi buat menghibur istrinya, istri menghibur untuk suaminya, nggak ada masalah. Dalam riwayat sahih pernah Aisyah radhiyallahu anha menghadiri perkawinan orang Ansar bersama Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menanyakan Aisyah, wahai Aisyah, apa yang nanti kamu mau hibur mereka itu yang menikah, yang sedang menikah ini? Kata Aisyah, saya tidak tahu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW ajarin beberapa kalimat-kalimat syair yang indah dilantunkan supaya Aisyah sampaikan kepada pengantin perempuan itu. Jadi mengucapkan kata-kata yang indah itu dilantunin itu masih boleh. Ada riwayat yang membolehkan, tapi tanpa, karena yang jadi masalah ini alat musiknya nih, gitu kan? Yang jadi masalah dia di alat musiknya. Gitu. Mana yang lebih utama dikerjakan ketika azan sudah dikumandangkan sesampai di masjid, sholat sunnah tahiyat masjid atau sholat sunnah rawatib? Gabungin aja, nggak ada masalah sunnah sama sunnah. Tapi kalau antum dalam hati niat untuk tahiyat masjid, untuk sholat qabliyah boleh sunnah dengan sunnah. Seperti antum kalau puasa Senin Kamis, pas Kamis, Jumat, Sabtu, pas kena Ayyamul Bid 13, 14, 15. Baik, tanggal 13-nya hari Kamis. Bolehkah saya niat puasa Ayyamul Bid dengan puasa Kamis? Boleh, karena sunnah dengan sunnah. Nggak masalah kalau sunnah, walaupun lebih afdal dipisah gitu kan. Tapi kalau bertepatan masuk masjid memang ternyata sudah sebentar lagi iqamah, nggak ada waktu, maka boleh saja. Tentu lebih afdal antum pisahin, gitu kan? Lebih afdal dipisahin. Sholat sunnah fajar, apa sama dengan sholat sunnah qabliyah subuh? Sama aja. Kapan waktunya sholat sunnah fajar? Antara azan dan iqamah subuh. Jadi bukan yang dimaksud sebelum azan subuh. Ustaz, beberapa hari yang lalu sahib ana sedang ada konflik rumah tangga dan saat ini berujung perceraian. Namun kabarnya dia menceraikannya lewat SMS kepada istrinya tersebut. Lalu bagaimana hukum perceraian itu yang dimaksud Ustaz? Kalau dia memang niatkan cerai, mau SMS, mau dia ucapkan, mau dia tulis di kertas, gitu kan? Mungkin dia ucapkan kalimat cerai memang dengan niat menceraikan, jatuh cerainya. Jelas dalam Islam itu, gitu kan? Jadi seseorang bilang sama iparnya misalnya, dia marah sama istrinya, dia nggak mau ketemu lagi, sampaikan kepada adik kamu ya, saya ceraikan dia. Terjadi cerai itu, walaupun si istri nggak dengar. Maka nggak boleh main-main. Apa kata Nabi SAW? Jangan main-main di 3 hal. Tidak boleh main-main di pernikahan, rujuk, dan perceraian. Nggak boleh. Kan itu. Jangan sampai nanti antum lihat seseorang ini teman, terus antum bilang, ini anakmu nanti kalau besar jodoh anak saya, kita nikahkan. Dia bilang iya, maka nggak boleh nikah tuh anak-anak sebelum dilaporin nanti kalau besar. Ini pernikahan, nggak boleh main-main. Jadi kalau mau nikah anak kita nanti, kayaknya pernah ayah jodohin kamu sama anaknya ini, mau nggak? Kalau dia bilang saya nggak mau, ya sudah. Yang penting sudah disampaikan. Makanya jangan bilang ya, jangan sampai dikatakan nanti ini sama ya anak saya, nggak usah, itu kita nggak tahu nanti masa depannya mereka. Yang kedua rujuk, sudah cerai kemudian bercanda-bercanda kembali lagi, walaupun tidak diucapin rujuk itu. Kalau sudah bercanda, sudah sama-sama kembali hubungan biologis ya sudah rujuk namanya. Sama dengan perceraian. Sampai saya pernah hadiri Dr. Syarif namanya, ini dosen saya fikih di kelas tingkat 3 kuliah. Beliau waktu itu wakil hakim di Mahkamah Madinah, Mahkamah Agama Madinah. Beliau ngajar kami fikih. Beliau bilang dalam bab perceraian nih, beliau sering datangkan kasus-kasus yang unik gitu. Beliau bilang kalau ada wanita di atas tangga, suaminya bilang kalau kamu naik saya ceraikan.